Ya, teman-teman, kita mulai lagi. Mulai dari Bro Kenshin F8Y ya. Terima kasih. Udah sehat-sehat selalu sekeluarga di sana. Amin, amin, amin. Makasih ya, Bro. Sudah terus didoakan ya sama teman kita. Mudah-mudahan saya pun berdoa semoga Bro Kenshin ya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Terus dari Hudada 9752 ya. Terima kasih dari NCKL cuan 2% luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena teman-teman kita sudah mulai sebagian bersyukur dengan apa yang didapat teman-teman. 1%, 2%, teman-teman kalau kita dapat terus bersyukur maka akan dilebihkan teman-teman ya. Nanti kalau NCKL lebih baik tunggu di bawah dulu teman-teman ya. Tunggu MA10 di bawah kanan dulu. Masukin ke watchlist dulu teman-teman. Nah, terus emiten-emiten yang pernah kita cuan tapi beli di atas teman-teman langsung masukin ke watchlist. Ketika di bawah teman-teman langsung buy aja. Ingat buy-nya kenapa? MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Itu teman-teman dengan catatan nanti brokernya bagus, isiannya dari bandar lokalnya bagus, dari foreign juga bagus teman-teman. Apalagi kalau smart money sudah berkumpul, smart money berkumpul, bandar lokal berkumpul, terus foreign berkumpul, biasa tidak lama lagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti dilebihkan ya. Setiap orang-orang yang bersyukur akan dilebihkan teman-teman. Makasih ya Bro Hudada ya 9752 ya atas donasi berupa super tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik dari Bro Lukman ya. Bro Lukman Hakim ME7SJ ya. Update kaki dari awal kok saham ini nggak pernah naik. Apa bisa kena FCA? Nah, ini kita bahas ya kaki ya. Kaki. Kita catat di sini dulu teman-teman ya. Kaki ya. Karena sudah menunggu nih watchlistnya teman-teman ya. Kita kasih keterangan dulu ya. Makasih ya bro ya atas komentarnya nih dari Bro Syam, dari Bro Will nih. Moga-moga cepat mantul dewa ya. Bro Will punya dewa ya. Mudah-mudahan ya nanti kita bahas untuk dewa juga. Terus dari Bro Sopilham ya, Jet3B update saham. Makasih ya bro selalu berkomentar dengan baik. Saya pun berdoa semoga bro dalam keadaan sehat walafiat ya. Dari Bro Rudin Mas 3574 selamat pagi. Dulu pernah masuk ke bursa Harum jadi emiten kesayangan mantap. Harum itu sempat naik tinggi teman-teman ya. Banyak cuan yang dari Harum teman. Apalagi emiten ini ketika IPO atau banyak yang beli di harga bawah banget sampai ke harga tinggi itu banyak teman yang cuan, banyak yang sugih teman-teman ya dari emiten Harum ya. Dulu teman-teman ya. Kalau sekarang sudah mulai normal teman-teman. Jadi teman-teman harus siap-siap untuk ngambilnya di harga berapa. Nanti teman-teman bisa masuk di situ. Yang utama kembalikan kepada hukum dasarnya. Tetap beli terus di bawah teman-teman ya. Dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu. Amin amin. Makasih ya bro ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus dari Bro Umar Jaya nih ya. Gas. Pagi hijau tipis-tipis sampai PP. BC malah turun lagi. Emiten 4 bank teman-teman ya lagi lumayan diuji lagi teman-teman dengan pembuangan dari saham-saham saham-saham yang berpendapat baik lagi diuji lagi teman-teman ya dengan pembuangan dari porennya. Nanti kita bahas untuk BBCA-nya ya. Untuk Mr. PP mungkin kita bahas nanti teman-teman ya. Karena sudah mulai SSIA sudah mulai saya tidak bahas lagi nanti karena sudah mencapai harga tertingginya. Nanti kita bahas yang lainnya. Tinggal sisa brand sama cuan ya. Cuan mau itu ya. Mau stock split ya. Oke, dari Bro siapa nih? Dari Bro Umar lagi nih daripada nonton. Makasih ya Bro atas komentarnya yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan. Itu yang penting teman, kebermanfaatan. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kita bahas IHSG kita dulu ya. Baik, tapi sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman saya tidak akan bisa membahas emiten. Kenapa? Karena semua emiten itu yang saya bahas teman-teman ya adalah emiten milik teman-teman sendiri. Terus yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donasi berupa super tank, terima kasih. Semoga super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Untuk babak pertama teman-teman saya hanya minta 4 bank dan pembahasannya agak panjang teman-teman ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya bahas 15 menit, 20 menit teman-teman. Mudah-mudahan bisa kan semuanya dibahas ya.
Oke, pertama seperti biasa Bank Rakyatan, sorry IHSG dulu ya. Kenapa langsung ke BBRI teman-teman ya? IHSG kita eh, mendapatkan merah lagi teman-teman, merah lagi ya. Tanda kenaikan kembali sudah mulai disentuh, saya pindahkan ke depan aja ya. Tandanya sudah kejemput dengan baik, walaupun dengan gap, tapi dia meninggalkan gap penurunan ya. Di level 6758 sama satu titik sini, di angka 6794-nya. Dan per hari ini IHSG kita masih tetap dalam downtrend teman-teman ya. Sudah mulai 3 hari ini di sideways-kan, tapi secara TA MA10 masih menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Teman-teman, bagaimana kalau si IHSG seperti ini? Kalau teman-teman yang punya cash, jangan dipaksakan masuk. Terus yang nyangkut di atas, jangan average dulu, tunggu dulu sampai betul-betul si foreign ini masuk kembali ya. Karena hari ini itu 1 triliun teman-teman keluar ya. Hari ini 1 triliun keluar dan transaksi pas di standarnya 10 triliun. Nah, baik ini agak sedikit muram oleh teman-teman. Karena ini transaksi di standarnya teman-teman. Apapun beritanya, apapun beritanya tetap saya hanya mengandalkan lukisan market maker karena terlihat di sini. Berarti walaupun berikannya mau bagus mau jelek terlihat di sini nanti teman-teman ya. Hari ini itu foreign keluar 1 triliun ya. Berada di level 6.832,14 atau minus 37 poin 0,54% ya. Dan tadi itu open gap up ya, langsung ditekan teman-teman ya. Oke teman-teman, transaksi itu buy 3,1 triliun dan sayanya 4,2 triliun nanti betul teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung ya kita bahas BBRI dulu. BBRI, Bank Kerakyatan teman-teman ya. BBRI juga sama open gap teman-teman ya, open gap up langsung ditekan ke bawah dan besoknya dan hari ini tuh memberikan sinyal kenaikan di angka 3840 teman-teman ya. Biarkan aja dulu, jangan average dulu. Lebih baik santai aja dulu teman-teman ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu. Sekarang pun sudah mulai mendekati teman-teman MA10-nya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan MA10 masih berada di atas, teman-teman dia masih menuju ke bawah. Jadi teman-teman lebih baik santai aja dulu, jangan ngambil ya. Begitupun emiten-emiten buat apabila portal teman-teman merah ya karena beli BBRI mungkin harga di harga 4.300-an. Santai aja dulu kalau mau average ya. Dan bagi yang baru ngambil santai aja dulu, jangan ngambil dulu karena masih ada pembuangan dari seorang bandar. Forennya ya, masih net sell teman-teman ya. 24,2 miliar teman-teman dan bandar lokal pun masih ada melakukan penjualan. Kita cek untuk bandar detektornya. Domestik AZMG keluar, CP sama GR masuk, kebanyakan teman-teman kita. Tapi ada YU teman-teman yang sudah mulai masuk. Kita cek foreign. RX masuk lagi ya, BB masuk, BK sayang keluar sama si YU ya. Ini ZP sudah mulai nampung teman-teman ya. Kalau mereka kan bermodal besar ya biarin aja teman-teman ya. Retail sebagai retail kita itu harus nunggu aja momen yang tepatnya. Kapan momen tepatnya? Ketika si bandar lokal sudah mulai masuk lagi atau si bandar foreign masuk lagi atau teman-teman tunggu sampai betul-betul CMA-nya berada di bawah kena lagi. Dan ini ingat emiten ini adalah emiten yang sering gap up. Manfaatin itu ketika gap up udah masuk aja asalkan MA10 sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas teman-teman. Nanti mungkin si gap-gapnya itu nanti untuk PR masa depannya teman-teman ya. Oke, untuk sementara itu dulu ya, mudah-mudahan ditahan ya di sini. Nggak ini sudah mulai lepas teman-teman dari sini ya. Oh sudah mulai lepas teman sini nih, saya pindahkan ke depan dikit ya. Nah ini agak dikit sini, kita ganti warnanya ke warna orange ya, biar beda kata teman kita, biar beda katanya. Oke, nanti target selanjutnya di sini teman-teman kalau bisa ke 3930 saya pikir sih sudah mulai menyentuh MA10-nya ya. Dan smart money pun sudah masuk dengan baik teman-teman di sini. JP, AK, KJ sama RX sama CBB sudah mulai masuk. Lanjut ada emiten BMRI ya. BMRI kita cek. BMRI juga sama teman-teman ya dalam proses penurunan juga. Tanda penurunan sudah mulai agak disentuh dikit. Posisi MA10 juga masih berada di atas candle. Artinya masih posisi downtrend. Dan per hari ini kemarin masuk 2 hari agak lumayan besar. Turunnya lebih besar lagi.
365 miliar teman-teman. Jadi belum stabil, lebih baik santai aja dulu, biarkan nanti CMA 10-nya berada di bawah candle teman-teman ya. Hari ini ada si GW masuk 1, nih. Baru teman-teman saya melihat si GW ini ya. Mudah-mudahan membawa kabar baik lah si GW ini ya untuk di saham BMRI ini. Ada HDYP teman-teman, si forennya cenderung ini broker-broker yang tidak dikenal teman-teman sama saya, dan ini juga broker-broker yang tidak familiar untuk memaaf harga ya. Yang keluarnya malahan si AKKJ, jadi emiten-emiten yang sering memaaf harga ya untuk di urusan yang emiten-emiten besar teman-teman ya. Nah ini lagi turun teman-teman, jadi kalau dia lepas daripada 4810 hati-hati ya, bisa menjebol lagi ke area selanjutnya di angka 4750 teman-teman ya. Itu untuk penurunan selanjutnya. Lebih baik santai aja dulu teman-teman ya, yang nyangkut juga santai aja dulu, jangan average dulu ya. Biarkan nanti CMA 10-nya itu masuk dulu ke bawah candle dan menuju ke atas. Smart money sudah mulai berkurang ya, tidak signifikan lagi, mereka juga lagi nunggu teman-teman ya. Lanjut, ada saham BBNI teman-teman ya. BBNI kita cek BMI sama teman-teman, masih posisi turun. Ini ada tanda kenaikan dikit di sini ya, lumayan buat besok teman-teman ya. Kalau ada kenaikan sementara bisa ke level situ ya. Nah tapi teman-teman jangan masuk dulu, kan kalau kenaikan sementara artinya teman-teman melakukan spekulasi gitu ya. Masih ada area penurunan tadi tersentuh di angka 4070-an, dan ini gap teman-teman ya. Dan per hari ini masih ada pengeluaran walaupun sedikit ya daripada bandar forennya 20 miliaran. Dan si bandar lokal juga masih melakukan penjualan, tapi JP sudah sama si kajian sudah mulai masuk bahan bagusnya teman-teman ya. Untuk BBNI ini ya, cenderung dia si bandar yang kerennya ya, cenderung ngeluarin sedikit barang ya. Ada si YU sedikit, BK sedikit, teman-teman akal juga, tapi akal lumayan ya. Tapi si JP sama si kajian sudah mulai masuk dengan baik teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi lah teman-teman ya. Tapi ini posisi EMA sebelumnya masih berada di atas, lebih baik santai aja dulu, jangan ngambil spekulasi. Saya pikir jangan spekulasi, nanti aja nunggu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah kena dan menuju ke atas. Ini biasa gap, jadi manfaatin gapnya teman-teman nanti ya. Open gap biasa teman-teman ya. Lanjut ke BBCA ya. BBCA keluar lumayan juga ya, 500,3 miliar teman-teman ya. Ini masih agak sideways dikit, tapi masih betul teman-teman, EMA sebelumnya masih berada di atas karena. Jadi kalau saya pikir teman-teman jangan melakukan apa-apa ya. Hati-hati juga sudah mulai melebar teman-teman ya. Si BCA ini ya, EMA sebelum sama EMA sudah mulai menjauh dikit ya. Dan terlihat jelas sini deh pembuangannya ya, baik barang lokal atau impor. Lebih baik teman-teman santai aja dulu untuk melakukan pengambilan. Tapi di sini si BK sudah mulai ngumpulin ya. Seperti biasa teman-teman, kalau kenapa terjadi penurunan gitu ya. Karena memang ada yang ngejual pasti ada yang ngebeli, ada yang ngebeli pengennya harga di bawah gitu aja teman-teman. Yang ngejual pengennya harga tinggi gitu kan. Tapi kalau masih ada untungnya tetap dijual teman-teman, karena mereka itu bukan sedikit akunnya aja ya, banyak akunnya, banyak duitnya gitu kan. Di sini yang keluar si Kajet sama si AK sama si MG untuk bandar lokalnya, dan yang nerima SQ YPNI ya. Nah, teman-teman kita yang nerima teman-teman ya. Ini cenderung Smart Money belum masuk di sini teman-teman, ini baru kemarin doang sini masuk nih. Oke teman-teman, hati-hati aja masih pembuangan ya. 4 bank ini masih posisi pembuangan dan masih downtrend teman. Bisa kalau jebol bisa ke level 8450 ataupun nanti ke angka 8200-an teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung ke RCCC ya. Ini teman-teman kita nanyain RCCC. Langsung ngebahas untuk emiten punya teman-teman ya. RCCC. RCCC dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tanda penurunan sudah dilewati. Satu. Nah ini yang keduanya belum nih. Saya pindahin ke depan ya, biar nggak terlalu panjang. Karena masih dalam satu garis gugusan. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman di sini nih, dikit teman-teman ya nih. Tadi kan sudah mulai kesentuh dikit ya, ada gap kecil di situ teman-teman ya. Terus apakah di atasnya ada? Ada teman-teman di sini nih. Ada si kepala merah. Jadi kalau dia bisa menembus teman-teman ya ke angka 108, 107 ya, cenderung dia menutup gapnya. Kalau ada lebih dikit ya, si bodinya ke atas dikit aja teman-teman ya. Terus menyentuh MA 10-nya, itu akan tanda-tanda kenaikannya. Tetapi kalau tidak menyentuh, cenderung CMA sebelumnya masih menuju ke bawah, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Jadi lebih baik santai aja dulu teman-teman, karena periode penurunannya belum lumayan reda juga teman-teman.
Karena masih ada area penurunan dilepas ini teman di angka 94 ya. Dan yang terbarunya di sini kan di angka 101 dan yang agak rendah dikit di angka 83. Lebih baik santai aja dulu teman-teman yang punya di atas di sini teman-temannya di angka 127. Kalau mau average sabar dulu ya. Karena market juga kan lagi turun juga. Upayakan seperti biasa teman-teman ya. Kalau mau average ataupun teman-teman mau ngambil jangan spekulasi, lebih baik tunggu sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah candle kembali karena target penurunan masih ada. Foreign ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya. Cuman sudah mulai terus ngebuang, makanya RCC terus dibuang teman-teman masih bandar foreignnya ya. Bandar lokal kemarin ada upaya ngambil di sini nih. Sudah mulai hijau-hijau walaupun dikit-dikit gitu ya. Ini ya kebanyakan yang ngambil teman kita, tapi ada sebagian teman kita yang ngambil smart money. Artinya smart money sudah mulai masuk. Tunggu dan sabar dulu. Kenapa? Karena emas sebelum masih berada di atas skena, artinya jangan spekulasi, teman. Kalau mungkin ada kenaikan sementara bisa terjadi, teman-teman. Tadi aja kenaikan sementara kan. Tapi kalau sudah mulai emas bahkan menuju ke atas dan marketnya nanti mendukung, orang sudah mulai net buy lagi, teman-teman tinggal melakukan yang namanya average ataupun teman-teman masuk ya. Kalau sekarang lebih baik santai aja dulu ya. RCCC posisi di mana? RCCC, RCCC. Ya, yes. Oh, belum di setting teman-teman. Sorry. Belum di setting sama saya. Nah, RCCC 10 tahunan. Ya, posisi lagi di harga murah, teman-teman. Harga murahnya tapi tidak murah banget. Ini masih milik fundamental ya di bawah 50, teman-teman ya. Ini belum pernah menyentuh harga atap, berarti masih ada kesempatan untuk ke atas. Ini baru di up, langsung diturunkan. Artinya ini posisinya belum mencapai satu siklus kembali. Nanti kita cek teman-teman siklusnya sampai di mana. Setelah pantulan baru di level 160-an. Nanti targetnya nggak jauh dari situ berarti teman-teman ya. Nanti kita lihat dulu teman-teman ya. Kalau saya yang terdekat di angka 167 sama di angka 145-an. Ini targetnya teman-teman. Nah, ini targetnya saya pindahin ke sini ya. Ini saya pindahin ke sini. Oke, ini target saya yang agak keras sedikit, tapi teman-teman ke sini aja dulu lah, ke angka 127 sudah cukup ya. Tapi nanti ngambilnya teman-teman ya, ini kan ada upaya penaikan juga, tapi si MA sebelum berada di atas karena jadi jangan ngambil dulu ya, itu pesan dari saya teman-teman ya, santai aja dulu. Lanjut ada obat nyangkut di 350. Obat. Bukan nyangkut apa namanya punya barang di 350. Kita cek dulu nih harganya berapa sekarang ya. 350 sekarang 340 ya, 340. Ini harga murah dikit lagi ini kesentuh teman-teman ya obat ini. Ini sudah mulai, ini harga murah itu di sini teman-teman ya. Ada si ekor merah teman-teman ya. Itu tanda penurunan juga teman-teman ya. Kita kasih tanda aja. Nah, ini per hari ini ngasih tanda kenaikan. Per hari ini sudah ngasih tanda kenaikan dengan open gap up. Teman-teman. Nanti targetnya di situ ya, tanda kenaikannya di situ. Di harga berapa nih? 362 ya. Nah, kalau mau ngambil 360 mungkin nanti ada kenaikan sementara ke level 374. Posisi sudah di bawah kok teman-teman ya obat ini ya. Kita cek dulu deh. Harga sudah mulai mendekati harga murahnya kan. Harga sudah mendekati harga ya sudah mulai di murah banget. Cuman ya ini kan SMA sebelumnya masih berada di atas teman-teman dan masih jauh. Dan mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 374. Nanti teman-teman kalau terjadi kenaikan ambil aja dulu ya karena posisinya masih posisi downtrend. Kenapa? MA 10-nya masih posisi ke bawah teman-teman ya. Ini juga si bandar lokal sama si Korea hari ini jualan ya. Perhatikan sini bandar lokal jualan gede banget. Di sini mungkin si bandar foreign kemarin masuk sekarang jualan. Jadi belum stabil, jadi belum ada pengambilan yang stabil, terutama bandar lokalnya teman-teman ya. Oke, jadi tunggu dulu sampai betul-betul nanti saya masuk di bawah kena dan menuju ke atas. Apalagi kalau teman-teman nanti nunggu smart money masuk yang tinggi, mungkin itu akan kenaikan. Ya pasti ke sini kejemput lah teman 438 itu ya. Ataupun di angka 378 yang paling dekatnya di situ ya. Target saya ada di angka 615 teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sementara ini obat lebih baik yang punya barang di harga bawah masih di bawah kok teman-teman ya. Ada yang sudah masuk posisi murah, cuman untuk uptrendnya belum ya karena masih posisi si MA 10-nya juga masih posisi ke bawah sama MA 20-nya. Jadi teman-teman hati-hati, nanti ada tanda kenaikan sementara bisa ke 380 ataupun ke angka 442.
Kalau dia cenderung tidak mau up dari 380, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali bisa ke harga murahnya ya, di angka 300-an harga murahnya teman-teman ya. Oke, untuk obat seperti itu ya. Lanjut ada Akro 356 masih posisi di bawah, santai aja walaupun turun ke bawah teman-teman. Tinggal tambah muatan ini ya, karena ini teman-teman sudah mulai di bawah, mau sedikit lagi ke harga murahnya kan. Nah, nanti kapan tambah muatannya? Ketika nanti CMA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Ya kalau di bawah ke bawah lagi gitu teman, tinggal tambah muatan aja. Oke, untuk si obat seperti itu ya. Ada Akro teman-teman nih. Akro itu bandarnya si AG. Masih ingat teman-teman saya si AG teman-teman ya, bandarnya. Wah, ini target saya sudah tercapai dengan baik di sini yang terdekatnya teman-teman ya. Sudah tercapai aja ya sebagai sejarah aja. Yang ambil yang paling atas dikit di sini. Tanda kenaikannya sudah saya hapus di sini tanda kenaikannya. Pindahkan ya sini. Posisi ini tanda kenaikan sudah dibikin satu lagi di sini teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan. 66 teman-teman tanda kenaikannya. Sekarang posisi bandar lokal lagi jualan, perhatikan ya bandar lokal. Maaf, bandar poren dulu nih. Yang biru bandar poren ya. Bandar poren lagi jualan dulu. Kemarin masuk sedikit malah jualan ya. Dan ini juga si bandar lokal jualan. Artinya si bandar lokal ataupun si poren lagi jualan dulu. Ini tanda-tanda penurunannya bisa sampai ke level 61. Ada gap juga di angka 59-nya. Sabar dulu kalau mau ngambil. Kemarin kan MA10 nih, kalau teman-teman ngambil di MA10 ada kenaikan kan dari 65 ke level 68 sampai ke angka 69 ya, bisa dijual di 68. Kan lumayan teman-teman ya kalau kepingin ngambil swing pendeknya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau agak panjang dikit tunggu dulu, sabar dulu. Contoh teman-teman kemarin sudah ngambil tidak dijual di harga sini, santai aja dulu teman-teman, santai aja dulu. Kalau teman-teman mau ngambil lagi untuk average, mungkin teman-teman tunggu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya di bawah kembali dan menuju ke atas. Biarkan dia kembali ke relnya, mungkin nanti di angka 66 teman-teman kembali relnya dia. Oke, karena sekarang sebenarnya lokal sama si orang lagi jualan dulu ya. Domestik ada si EP sama si YJ yang ngambil. Kita lihat porennya CC sudah keluar. Nah, ini bagusnya teman-teman ya. Di sini kan terdeteksi retail ya. Ternyata retail itu termasuk di golongan dari smart money. Banyak smart money-nya, ini juga banyak smart money-nya. Kalau smart money sudah ngumpul gini, tinggal tunggu aja. Teman-teman yang nyangkut di angka 67 ataupun di angka 68, 69 masih bisa kejemput, tenang aja karena sudah masih nempel terus nih ya. Kecuali kalau sudah mulai lepas dari 61, hati-hati. Siapkan untuk average aja ya. Karena di sini ada tanda penurunan berupa gap ya. Harga murahnya di angka 50-an ini. Nah, ini emiten yang pernah ke 50 teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke 50 lagi karena sudah ngasih tanda penurunannya dengan gap. Di sini ada gap teman-teman ya. Untuk saat ini lebih baik santai aja dulu, jangan nambah muatan ataupun jangan average teman-teman. Lebih baik santai aja dulu. Biarkan CMA 10-nya berada di bawah candle dulu ya. Nah, posisi simpan lokal sama si Poren lagi jualan dan kabar baiknya smart money sudah masuk, banyak kriteria yang masuk berarti kebagian daripada smart money. Lanjut ada Adro katanya, Adro nih. Di sini nih ada Adro nih. Saham Adro hari ini bearish. Perhitungan sampai berapa? Ya, penurunannya kali ya. Bearish. Oh, bearishnya sampai berapa gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya punya di harga 1765 sampai tanggal 8 tanggal 9 nih ya. Ini saya ingin ketutup tanggal 8 tanggal 9. Jadi kalau sudah lewat sini, nah udah kepelong nih 1640 ya. Kalau 1640 tertutup, teman-teman tandanya baik nih. Kalau berarti pair yang sini sudah ketutup ya. Karena beberapa emiten pun dalam posisi sudah ketutup ya. Tanggal 8 tanggal 9-nya. Ini tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan ketutup teman-teman ya. Per hari ini sedang meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya. Ada dua jejak kenaikan di sini nih. Satu di level 2030. Ada si kepala merah dan satu hari ini di angka 1840 tanda kenaikan. Tapi kalau sekarang lebih baik jangan ngambil dulu, jangan average dulu. Kenapa? Karena posisi MA10 pun berada di atas dan MA20 pun demikian. Terus apalagi si tanda penurunan belum didapat, ini PR gap. Ini PR gap yang harus dikerjakan teman-teman ya. Dan si bandar lokal lagi pembuangan. Perhatikan poren ini juga lagi pembuangan. Merahnya pekat banget ya. Untuk Adro merahnya pekat banget untuk bandar poren. Dan bandar lokal juga ikutan ngebuang teman-teman ya.
Nah, di sini sudah ada mulai ngambil nih tanggal 25-nya ya, ada si KI, ada teman kita ya. Di sini tidak terdeteksi si hari ini ya, tidak terdeteksi si bandar maaf si Smart Money itu melakukan pengambilan. Berarti ini bagian daripada retail dan mungkin si KI lah teman-teman. KI juga ini bagian daripada broker bagus, cuma yang ngambil itu bagus itu broker KI aja. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman dia nahan nih ya. Karena kalau tidak ditahan ya cenderung siapa yang mau nahan gitu kan. Ini lagi sebagai bandarnya juga keluar ya untuk domestiknya. Lagi ada BQ ya. Kita lihat Foreign BK sudah mulai masuk. Saya pikir nanti kalau ada kenaikan sementara teman-teman ke level 2020 ya. Ketika MA10-nya masih menuju ke bawah itu berarti kenaikan sementara. Tetapi kalau sudah menghadap ke atas MA10-nya dipastikan dia akan melalui lagi kenaikan lagi bisa menutup gapnya ke target di angka 2110 teman-teman ya. Tapi dengan catatan ini harus net buy dulu teman-teman, jangan net sell terus ya. Oke teman-teman, untuk ADRO seperti itu ya, walaupun broker nerima yang bagus teman-teman, tapi posisi CMA masih menuju ke bawah dan target penurunan bisa ke level tanggal 8 tanggal 9 di sini 1630-an lah teman-teman ya. Jebol ini teman-teman perhatikan 1515-nya menunggu. Kita cek ADRO posisi di mana. ADRO posisi dari tengah ke bawah cenderung sudah mulai murah teman-teman ya. Nanti ini supportnya di sini teman-teman ya, di angka 1640-an ya di sini. 1640-an lah. Pas banget tanggal 8 tanggal 9 kan. Nah, mudah-mudahan sih si emitennya menutup tanggal 8 tanggal 9 mudah-mudahan ya. Tapi IHSG-nya jangan ya. Jangan nutup ke 8 tanggal 9, mudah-mudahan sebelum itu sudah mulai di up ya, karena mungkin mau menyelesaikan dulu emiten-emiten yang belum ketutup di tanggal 8 tanggal 9. Karena kan meninggalkan gap up kan. Artinya harus ketutup. Lanjut, ada Widi, teman-teman. Widi, kita cek Widi. Ini udah lama nggak dibahas ya. Widi, 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 Widi. Oke, Widi murah banget tapi emiten yang di-up duluan. Ini milik bandar, perhatikan teman-teman, milik bandar. Ini emiten yang di-up duluan, jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke harga tengah bisa, tapi jangan dulu. Ini standarnya sudah di angka 64 teman-teman. Nah, mungkin targetnya ke 64 aja dulu ya. Kalau kemarin sudah mencapai ke 22 ya. Tapi jangan tinggi-tinggi dulu karena 22 adalah target yang standarnya di sini teman-teman. Sudah 2 kali kesentuh berarti 22 sangat memungkinkan. Nah, ini target-target saya sudah kejemput semuanya. Nah, ini bikin tercapai aja ya sini. Tercapai. Udah satu aja lah teman-teman ya. Kan banyak tercapai satu, ini tercapai ya. Dua sejarah aja teman-teman ya. Tiga ya. Tiga semuanya tercapai, saya bikin sini aja. Tanggal 22 Mei. 22 Mei. Nah, udah ya. Yang penting saya punya sejarah aja teman-teman, pernah dibahas. Ini targetnya sebenarnya sini kita bikin tercapai aja ya, biar tidak terlalu panjang ya. Biar kita bikin target yang baru dengan harga yang sama ya. Ya. Oke teman-teman, deal ya. Deal ya. Santai aja teman-teman ya. Oke. Karena ini akan menjadi target lagi ya. Biar tidak terlalu panjang bikin target di sini, kita bikin target yang baru di sini. Yang itu sudah selesaikan dulu ya. Target tanggal 25 aja ya. Oke. Oke, nanti mungkin teman-teman targetnya ke sini dulu ya, jangan jauh-jauh dulu ke angka 24 dulu ya. Gedein dikit deh, 14 ya. Nah, biar gede tuh, gede. Nah, perhatikan teman-teman ya, MA10 berada di atas, artinya posisi downtrend. Dan ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin 21 teman-teman ya. Ini sudah berkecimpung di sini terus ya, 3 hari tahan di angka 18. Tapi kalau teman perhatikan di sini ada si ekor hijau, itu tanda penurunan teman-teman ya. Jadi kalau dia ke sini berarti bagus, dia mau menutup dulu si ekor hijaunya. Ini tanda penurunan sudah dicapai dengan baik. Saya tambahkan di sini teman satu. Nah, ini si ekor hijau teman-teman ya. Itu tanda penurunan. Perhatikan teman-teman ya. MA10 masih berada di atas, artinya masih posisi downtrend. Mudah-mudahan dia kalau tidak ditahan di angka 16, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya. Karena kalau ditahan di MA 200 berarti dia masih posisi uptrend. Tetapi kalau dia jebol MA 200, posisi bisa ke level 13, 12 dan di angka 11. Kenapa? Karena sudah mulai downtrend, teman-teman ya.
Biasanya kalau downtrend lambat laun akan menjemput PR-nya yang harus dikerjakan di level bawahnya. Nah, perhatikan untuk bandar foreign sudah ngambil sejak tanggal 21 Mei, tetapi foreign ngambilnya jarang-jarang. Seperti retail, teman-teman ada AI, ada YO ya, teman-teman ya. YO cuma ngambil sedikit doang, tapi AI sudah mulai bagus ya. AI juga broker bagus, teman-teman ya. Nah, kita cek untuk bandar lokalnya, perhatikan dia ngambil sejak tanggal 26 Mei ngambil. Nah, di sinilah mulai buangan, teman-teman ya. Udah mulai buangan, mungkin tinggal seperempatnya lagi barangnya ya. Jadi dalam posisi pembuangan seorang bandar lokal ya, bandar lokal ngejual, foreign masuk tapi tidak signifikan, cenderung dia hanya nyicilnya aja seperti retail. Jadi saya perhatikan di sini retail foreign ini berarti tidak berpengaruh gitu kayak. Yang berpengaruh adalah bandar lokalnya. Kenapa ngebuang, ada yang nerima? Nah, smart money sudah bagian daripada penerimaan. Artinya tinggal tunggu aja, biarkan dia kembali ke realnya dulu, yaitu MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Tanda kenaikan yang ada di angka 21 dan target yang terdekatnya di angka 24. Itu sudah cukup. Jebol 24, bukan hati-hati, menanti di angka 64-an di sini ya. Nah, di sini 64. Capek ya. Saya pun sebenarnya sampai sini aja harusnya pengawalan. Kenapa? Karena tidak ada lagi itu ya. Nah, nanti mungkin setelah ini kejebol kita cari lagi tanda kenaikannya di mana, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sementara ini ya 24 adalah target utamanya sementara ini. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA10 dibuka lagi dan menuju ke bahkan seorang bandar lokal lagi jualan yang nerima ada smart money. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita ke ISEA nih ya. ISEA ini kita jadi Bro Andi Kaleng. Dulu sering rajin nanyain ISEA, sekarang udah naik bro, gimana bro? Nah, per hari ini sebenarnya sudah masuk MA10-nya sudah mulai bagus tapi menuju ke tengah ya. Nah, ini tanda penurunan sudah mulai ditutup sama dia. Ini sudah bagus teman-teman nih. Ini tanda penurunan saya tidak melihat di sini. Ini rapi. Saya tidak pernah melihat banyak sih melihat, cuman ini salah satunya. Salah satu yang rapi. Rapi, tidak ada tanda penurunan. Cenderung rapi terus. Emang di sini ada sih satu teman-teman, cuman saya anggap ini udah di sinilah tumpuan, emang ini emiten gocapan. Jadi suatu saat akan gocap kembali gitu ya. Tapi untuk sementara ini rapi banget, di 662 rapi, yang ke 64 juga rapi. Artinya ini hanya support aja. Di bawah support ya hati-hati, tidak punya PR lah istilahnya teman-teman ya. Nah, sementara ini kan sudah masuk MA10 nih, tapi masih menuju ke tengah teman-teman ya. Hati-hati aja teman-teman ya. Harusnya kalau tadi jam aja dikit aja di sini, wah udah sampai menuju ke atas, saya bilang ini udah menuju ke atas. Tapi ketika MA10 menuju ke tengah, perhatikan bandar lokal sudah masuk. Sekarang siapa yang masuk? Betul si kakak teman-teman ya. Sekarang siapa yang masuk nih? Ada PD, CC, YP, AI, EPY. Oh, YB udah masuk teman-teman. YB sudah masuk. LS sudah masuk dikit. Yang paling banyak si PD. Nah, PD itu suka bagian daripada bandar lokal teman-teman. Tapi di sini kan yang ambil cuma sedikit, cuma 3.000 aja. Saya pikir sih golongan si YB teman-teman ya. Mungkin ini sudah mulai masuk, ILS sudah mulai masuk dikit-dikit ya. Ini sebenarnya si kakak itu bagian daripada bandarnya teman-teman, si kakak ini ya. Karena sempat terdeteksi dia itu ngambil. Cuma kalau sekarang pembuangan, ya kan saya bilang brokernya tidak satu teman-teman ya. Mereka cenderung berkelompok teman-teman ya. Karena harus ada yang nahan, harus ada yang ngambil teman-teman ya. Oke, sementara ini bagus ya untuk pungutan bandar lokalnya. Foreign bagaimana? Foreign cenderung ngambil, belum jualan lagi, tapi tidak signifikan pengambilannya. Per hari kemarin tanggal 24 terakhir dia ngambil sekitar 494.000 aja. Tidak jauh-jauh teman-teman ya. Paling tinggi dia ngambil 11 juta aja. Jadi tidak sampai miliaran teman-teman ya. Oke, untuk ISEA masih posisi bagus teman-teman ya. Tinggal butuh dorongan aja. Mungkin nanti ke targetnya tanda kenaikan di angka 72, di angka 75 dan di angka 8 sampai tanda kenaikan, dan targetnya di sini. Sempat kesentuh dikit ya. Ini punya target utama ISEA itu, tanya emiten yang dilongsorkan. Emiten yang dilongsorkan. Ingat teman-teman ya, jenis apapun usahanya ketika emiten ini dilongsorkan seperti ini teman-teman ya, cenderung dia akan up lagi. Tapi jangan sampai teman-teman sampai harga atap ya. Tunggu di sini aja nih. Targetnya ke 300 aja, atau enggak 300 setengah, 300 ke 200-an di sini nih. Atau enggak teman-teman harga murahnya di angka 110. Mungkin itu sudah cocok teman-teman ya. Ini emiten yang dilaksanakan di up duluan 315 ke angka 495, cuman dia menyisakan teman-teman. Ini 81 berarti sudah milik bandar. Artinya bandar kecenderungan pengen ngambil di bawah, dan ini sudah terjadi pengambilan walaupun sedikit. Oke teman-teman, target terdekatnya di angka 95 aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman nih, sudah mulai bagus, tinggal dorongan aja nih. Kalau gagal teman-teman ya, MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya,
Ini bisa saya tidak punya tanda penurunan ya, hanya support aja di angka 62. Mudah-mudahan ditahan di angka 62 dan ini mudah-mudahan si EMA 10 lagi menuju ke atas ya, si bandar lokalnya pun sudah mulai ngambil lagi. Oke teman-teman, untuk si ESA seperti itu ya, tinggal tunggu dorongan aja ini, tinggal biar si EMA 10 menghadap ke atas ya. Secara TA seperti itu, tanda kenaikan di angka 72 dan sama di angka 75-nya. Itu tanda-tanda kenaikan, sabar aja ya buru yang nyangkut di atas ya. Upayakan nanti average aja, mungkin teman-teman bisa di harga bawah lah 305 ataupun di angka 199 teman-teman. Itu mungkin kita menjadi target teman-teman untuk kejemputnya ya. Lanjut teman-teman ya, setelah ISEA kita lanjut ada CNMA teman-teman ya. CNMA. CNMA masih posisi downtrend dulu teman, tunggu sebentar ya. CNMA nih. CNMA sebenarnya bandar foreigner ngambil terus teman-teman ya. Sampai ke detik terakhir itu di tanggal 16 Juni ya. Ya sudah ngambil itu, cuma di sini ada pembuangan sedikit tapi tanggal 24 Juni sudah ngambil lagi nih tuh ya, ngambil ya. Ada pembuangan mungkin untuk memperlihatkan saya lagi buangan dulu kan gitu ya. Oke, kita gedein dikit ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, lagi koreksi-koreksi dikit lah teman-teman ya. Ini juga tanda penurunannya di sini sudah mulai kesentuh sama shadow. Nanti teman-teman kalau mau ngambil ya, CNMA yang mau ngambil ataupun teman-teman mau average ya. Tapi jangan average, tanda kenaikan di situ ya. Yang keberapa itu teman-teman? Di angka 151 ya. Ini target penurunannya sudah lewati, saya pindahin ke atas aja untuk tanda kenaikan ya. Nah, jadi dibikin si kepala merah teman-teman ya. Jadi ada dua tanda kenaikan di angka 151 sama di angka 158. Tapi posisinya sekarang di posisi MA10-nya berada di atas candle. Artinya masih posisi downtrend. Tunggu dia, biarkan masuk dulu ke MA10-nya. Dan lihat arahnya. Arah MA10 menghadap ke atas atau ke bawah atau ke tengah. Kalau ke tengah cenderung masih 50-50 ya. Nah, kalau ke atas sudah lumayan lah, itu tanda-tanda sudah mulai bisa ambil lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman yang nyangkut di angka 165 santai aja, kejemput tenang aja teman-teman ya, karena ini juga sudah mulai ditahan ya angka sini kan di angka 140 nih ya. Ini belum uptrend sesungguhnya teman-teman, karena masih MA 200 masih berada di atas. Oke. Sementara ini kan masih ada pembuangan ya dari bandar lokalnya nih ya. Jadi bandar lokal terus ngebuang dibantu dengan foreign. Nah, bandar lokal ngebuang, foreign ngebuang sedikit-sedikit, ternyata ditabung sama smart money. Perhatikan di sini. Ketika smart money sudah ngebuang bagus ya, terlihat naik lumayan lah teman-teman ya. Nah, smart money sudah mulai tinggi ya. Tinggal ada dorongan aja, biarkan dia masuk dulu ya ke MA10-nya dan biarkan dia si MA10-nya menghadap ke atas. Jebol area 142, 141 ya, hati-hati nih menanti di angka 132. Itu ada gap teman-teman ya. Jadi upayakan kalau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul CMA10-nya kembali ke realnya lagi ya, yaitu di bawah candle teman-teman ya. Ini smart money sudah mulai bagus teman-teman. Barang tenang aja masih belum keluar kok teman ya. Barang belum keluar, masih banyak barangnya teman-teman ya. Dia akan ngambil dari sejak tanggal 10 April. CNMA, kita cek CNMA. Ini kalau milik bandar enak teman-teman ya. Bisa seperti film teman-teman ya. Emiten yang 271 diangkat ke 31. Ini targetnya bisa kesini aja nih, udah cukup 181 ya. Masih milik fundamental teman-teman ini, masih milik fundamental. Sabar dulu teman-teman, sabar ya. Ini support ya di sini 11 sama di angka ini harga murahnya nih, saya kasih tanda di sini, harga murahnya. Harusnya kasih tanda warna gede dikit deh. Ya kasih warna hijau aja. Saya kasih warna hijau teman-teman ya. Biar kelihatan aja teman-teman ya. Biar kelihatan aja. Nah, hijau tuh, hijau royo-royo. Nah, oke, itu harga murahnya ya. Harga tengahnya di berapa? Nah, di dikit lagi di angka 178 teman-teman. Nah, berarti di sini ya MA 200-an ya. Nah, sudah melewati MA 200. Jadi targetnya MA 200 dulu deh gitu teman-teman ya. Kalau saya kan ke angka 184 sama di angka sini. Nah, ini target saya teman-teman. Di angka 200-an ya, di angka 200-an. Nah, 200-an 8 lah teman-teman ya. Itu target saya teman-teman untuk CNMA ini. Jadi teman-teman santai aja, kalau mau ngambil sabar dulu, sabar ya, biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya, karena kan market lagi merah membara teman-teman. Jangan sampai teman-teman masuk ketika market merah membara. Lebih baik tunggu sampai betul-betul dia kembali ke realnya lagi, yaitu MA10 di bawah kena dan maju ke atas. Dan ini ada gap kecil di sini, ada gap kecil ternyata di sini nih.
Ini gap kecil teman-teman, ini tanda kenaikan ini. Nah, ya, gede amat. Nah, tanda kenaikan kan di situ. Oke, teman-teman. Untuk si CNMA begitu ya. Jadi ada upaya dari pembuangan dari seorang Baraloka dan poin cuma sedikit-sedikit yang namun ada Smart Money. Namun mudah-mudahan sudah terjadi begitu, tinggal Smart Money mengumpulkan kekuatan. Kalau sudah cukup, Baraloka juga sudah mulai ngambil lagi. Nah, cenderung itu akan di-up biasanya teman-teman. Mudah-mudahan terjadi ya. Tapi kalau jebol area 141 hati-hati. 133 menanti untuk area penurunannya. Oke, teman-teman, CNMA seperti itu ya. Kita lihat ASRI, teman-teman ya. ASRI, kita lihat ASRI. ASRI. ASRI menghadap ke bawah ya. ASRI lagi menghadap ke bawah, tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Saya ini sudah membuka support teman-teman di angka 121-nya ya. Nah, per hari ini tanda kenaikan sudah terjadi ini. Nah, tanda kenaikan ya. Ini target kenaikannya ini sudah terjadi di sini. Gapnya udah kesentuh dikit ya. Ini gap teman-teman nih. Ini gap kecil ya, sudah kesentuh dengan shadow. Tapi sini aja lah target kenaikannya. Di apa nih si kepala merahnya aja ya. Oke, teman-teman perhatikan ya EMA 10-nya masih menuju ke bawah, EMA 20 pun demikian. Dan si bandar lokal lagi berusaha untuk menjual dikit-dikit. Bandar Ponnya sudah mulai masuk ya. Nih, dikit nih. Dari 3 hari yang lalu ya, tanggal 23. Sebatik tanggal 23. 23 Juni. Kita lihat si Poren. Ada bagus CC sama BB teman-teman ya. Kita cek jualan nggak dia. AK ngambil 84 jual 81. Wah, dia cenderung scalping. CC ngambil 26 jual 10 masih menyisakan 6. ABB ngambil total 13 teman. Jadi si BB ngambil total ya. Nah 13 masih CC. Si CC sudah jualan tapi si BB ngambil total. Artinya ngambil tanpa buang. Sudah mulai diisi ya si asli ini. Tunggu sampai betul-betul nanti saya masuk di bawah menuju ke atas. Atau nanti teman-teman nanti perhatikan ya. Setiap teman-teman mau ngambil keputusan untuk beli, lihat si hasil kita dalam posisi kemana ya. Kalau masih posisi MA10 menghadap ke bawah, masih posisi downtrend ya. Kecuali kalau dia sudah mulai masuk lagi dan mulai hijau lagi teman-teman ya. Lihat si MA10 menuju ke atas atau tidak. Kalau menuju ke atas, tandanya emiten-emiten yang sekarang turun itu bisa terjadi ada kenaikan teman-teman ya. Smart Money sudah ngumpul dengan baik nih, tinggal tunggu waktunya aja nih teman-teman ya. Si bandar lokal sana lagi ditahan terus sama si bandar lokalnya nih. Cenderung dia nahan terus teman-teman ya. Walaupun kebuang sedikit tapi cenderung dia nahan. Kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul emas bahkan menuju ke atas dan ini lagi posisi murah teman-teman ya. Standarnya di mana? Nah, standar AC itu di sini di angka 194. Kalau dikasih bonus ke level 258 ya. Nanti kita lihat MA-nya. Tapi kalau standarnya di angka 193 194 itu standarnya di situ. Dan support juga standarnya di level 92 ya. Jadi kalau teman-teman yang ngambil di angka 117 masih aman. Karena standar pun dulunya di situ, teman-teman. Ini masih aman, posisi aman dan posisi juga sudah murah. Ini 8 milik fundamental. Ya, fundamentalnya harus balik kalau ingin harganya lebih bagus lagi, teman. Ini harga wajarnya kan 17 perak, artinya secara fundamental belum membaik, teman-teman ya. Tapi secara pungutan seorang bandar lokal masih ada di dalam walaupun ada pembuangan cenderung ditahan. Tapi yang bawah itu Smart Money-nya ngumpul terlalu sudah banyak, teman-teman ya. Dan Poren pun sudah mulai masuk. Kalau mau masuk tunggu sampai betul-betul saya masuk menunjukkan ada menuju ke atas. Lagi di tengah 8 ikutan enggak? Ikutan teman di sini nih. Berarti kalau mau ke bawah lagi biar aja ikhlasin aja biar yang menjemput ini dulu nih tanggal 8 tanggal 9 ya. Karena posisi saya masuk 10 sama MA20 lagi menuju ke atas. Lagi menuju ke bawah, artinya lagi posisi downtrend. Mungkin nanti ada tanda kenaikan bisa ke level 128 ataupun gapnya dikit di angka 129. Kalau tidak di bawah itu berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Lanjut ada OMED, teman-teman, OMED ya. Ini punya teman kita nih OMED nih. Targetnya 210 14 teman-teman. Ini nih. 210 ya ada target nego di sini. Lagi didatarkan terus si EAC kan lagi posisi merah teman-teman ya, teman-teman harus bersabar aja. Ini posisi si bandar lokal terus ngambil nih. Per hari ini aja ngambil sedikit sih teman-teman, cuma terus diambil terus bandar lokal. Perhatikan nih. Bandar lokal hijau terus teman-teman ya. Nah, si BQ sudah masuk lagi teman-teman ya. Wah, bahaya nih si BQ sudah masuk bisa diusir lagi nih.
Ini si BQ bersahabat nggak nih besok nih teman-teman ya? Dia jualan nggak nih? BQ ngambil 10 ya. So, ngambil total lagi sama si BQ ya. Nih si BQ dimusuhin nggak nih? Soalnya sudah mulai rapat kembali teman-teman. Ini lagi 50-50 teman-teman ya. Tapi secara pungutan sih Bandar Poren bagus teman-teman ya. Sudah mulai ngambil di sini benar bagus ya. Nah, kemarin sudah mulai naik ke angka 202 ya. Oh, saya memang take profit aja gitu kan. Cuman kalau teman-teman belum sampai tujuan ya udah tahan aja sampai teman-teman tujuan karena teman-teman ketika mau mencapai tujuan belum sampai ya udahlah teman-teman lebih baik teman-teman sampaikan tujuannya dulu ya. Perkara dia turun lagi gampang tinggal tambah muatan tapi tujuan teman-teman tidak terpatahkan ke arah situ ya. Nah, kecuali kalau sudah udah nggak mampu naik nih, bandar lokal juga sudah jualan, bandar foreign apalagi ya udah teman-teman udah saya sampai sini aja. Take profit silahkan teman-teman ya. Tapi selagi EMA 10-nya masih lebar, teman-teman dan EMA 10-nya masih berada di bawah candle, cenderung tahan aja dulu teman-teman ya. Sebelum si candlenya nyentuh EMA 10 ataupun menyentuh EMA 20. Oke teman-teman, tanda penurunan ya di level 172. Mudah-mudahan tidak jebol situ ya. Kalau ditahan masih ditahan sini masih aman. Tapi kalau sudah jebol, hati-hati teman-teman bisa ke level 159. Targetnya yang terdekatnya di angka 184 sama di angka 191. Padahal Poren lagi jualan dulu ya kemarin ngambil udah bagus-bagus ngambil kemarin ya. Malah keluar lagi lebih besar lagi gitu ya. Tapi tenang aja lah, ini si bandar lokal pun masih posisi akumulasi. Lanjut ya teman-teman untuk Omed cenderung pungutan bandar lokalnya bagus, tinggal tunggu dorongan aja. Ini kemarin sudah mulai bagus di sini. Ya, market merah ya udah. Ya harga merah ya otomatis harus menerima kenyataannya teman-teman ya. Karena sebagai retail kita kemampuan hanya beli, simpan, jual. Tidak ada kemampuan untuk memaaf harga teman-teman ya. Kecuali kalau barang-barang gitu kompak dan tidak akan kompak teman-teman ya. Retail itu tidak akan kompak karena cenderung mengambil egonya masing-masing. ADMR teman-teman ya. Kita cek ADMR ya. Kita lihat posisi OMEA dulu teman-teman ya. Ya masih posisi murah, tenang aja teman-teman ya. Targetnya nih di sini nih. 190 ke 200 juga sudah bagus teman ya. 200 ini target bisa teman-teman ya. Atau enggak teman-teman kalau mau bertahan 228 lah, jangan jauh-jauh situ ya, harga tengahnya. Wis, ada MR pungutan barang lokasi komponen bagus teman-teman nih. Ada keterangan area buy ya. Oh, area buy. Dingin teman-teman ya, kalau sudah area buy teman-teman ya, ini kan lagi posisi market lagi kurang baik. Ini tanda penurunan ada di level 985. Ini tanda kenaikan ada di level 10.030 teman-teman ya. Ini kan belum kembali lagi teman-teman ya. Si EMA sebelumnya belum kembali lagi ke jalur yang benarnya ya. Biarkan si EMA sebelumnya itu berada di bawah candle dulu ya. Walaupun pada lokasi masih pernah lagi ngambil nih teman-teman ya. Upayakan nanti kalau mau ngambil teman-teman ya. Kalau saya kan tidak mengambil dari angka ya. Cenderung kalau angka itu untuk kenaikan sama penurunan. Tapi kalau ngambil, upayakan MA10 di bawah kena dan maju ke atas. Ini kalau terjadi break teman-teman, step 1, step 2, step 3, step 4. Ya, step 4 akan terjadi kalau break. Tapi dia harus bisa mencapai 1085 lebih dikit aja sini. 1100 lah teman-teman ya. Mungkin akan terjadi istilahnya menutup harga tertinggi sebelumnya. Artinya posisi uptrend. Nah, targetnya ke sini dulu ke 1145 dulu ya. Ini untuk ini si ADMR ini sudah dihitung. Oh, nah, sudah dihitung harga wajar ini tuh. Ya. 1600 ya berarti murah teman-teman ya. Ini ADMR lagi murah teman-teman. ADMR ya. Mang Adaro. Milik fundamental posisi murah teman-teman. Posisi murah teman-teman ya. Kalau posisi murah mah aman ya. Tunggu kalau mau ngambil tunggu ya sampai betul-betul nanti si MA10 sudah kelihatan menuju ke atas ya. Karena mereka seperti itu. Tapi kalau untuk bandar lokal sama pernah cenderung ngambilnya. Kalau Poren Moroge sama Bandar Moroge sudah ikut teman-teman ya. Mungkin di sini nih. Nah, di tanggal 23 sudah mulai masuk nih. Ya untuk ukuran bandar lokal Poren sama bandar Poren atau ke Poren Pulau gitu ya. Sudah mulai masuk teman-teman ya. Karena semenjak itu pun dia terus beli teman-teman ya. Nah ini si bandar si Smart Money sudah mulai masuk juga nih. Udah mulai bagus teman-teman ya. Jadi kalau mau buy teman-teman upayakan nanti MA10-nya di bawah kanan dan maju ke atas aja ya. Kita lihat MA10-nya yang biru nih, warna biru nih. Sudah mencapai di bawah enggak? Kalau masih di bawah, maaf kalau masih di atas atau nembus,
Jangan dulu makan teman-teman, nanti aja makannya ya. Tunggu dulu lapar-lapar dikit wajar lah, karena kan lagi merah teman-teman ya, kita lagi merah. Dan di sini tuh except foreign teman-teman. Nah, keren kan? Domestik yang habis broker bagus semua nih. ZP, LG, BK nggak broker bagus semua. Tinggal tunggu aja breaknya teman-teman ini ya. Masukin di situ aja. Karena upaya penurunan masih dijagain ya di angka 990 sama di angka 1025-an lah. Itu untuk tahanan mereka, biarkan sideways atas dulu. Ini secara syarat harusnya sudah bisa di up ya. Bandar Foreign sudah akumulasi, maaf, bandar lokal akumulasi, bandar foreign akumulasi, smart money ada, tinggal nunggu smart money yang tinggi dikit. Nah, di sini tinggal tinggi dikit, ya tinggi dikit, terjadi kenaikan biasanya teman-teman ya. Target dari saya yang terdekat ada di angka 1145 dan agak tinggi dikit yang angka 1300-an. Nah, ini si ADMR ini bisa harga tengah ya di angka 2000-an, tapi jangan tinggi-tinggi. Targetnya hanya ke level 1500 aja. Jadi targetnya teman-teman di bawah harga wajar 1600, yaitu 1500 aja. Kalau dikasih bonus ya silakan ambil teman-teman, bisa ke 1600. Oke, ada MR seperti itu ya. Ada Suri teman-teman, kita lihat Suri. Suri pandang. Suri pasti posisi uptrend teman-teman ya. Ini target saya belum kesampaian di sini ya, belum tertemu sama body ya, baru sama shadow aja. Perhatikan teman-teman si bandar foreign ya sudah mulai masuk nih. DH teman foreign KW ya. Foreign KW tadi DH ngambil bulat ya 2,5 ribu lot. Foreign sudah, tapi DH teman di sini nggak apa-apa lah teman, yang penting foreign gitu ya. Ada kemampuan nggak? Soalnya itu teman-teman kenapa saya harus pilih-pilih foreign. AK, BK, CC, foreign ya, YU, AZ itu cenderung broker foreign yang suka memaaf harga. BK juga sama teman-teman. Kalau BK mungkin ada ciri khasnya dibikin shadow baik atas ataupun bawah gitu, karena dia cenderung scalpingan. Perhatikan bandar lokalnya teman, sudah ngambil sejak lama nih dari harga gocap itu, ngambil terus teman-teman ya. Ini nunggu breaknya aja teman-teman, nunggu breaknya, posisi masih uptrend, tanda penurunan di sini hampir tidak ada, hanya ke angka 1661 aja, berarti cenderung jauh. Nah, ini supportnya di angka 82. Apabila dijebol 82 masih ditahan di MA10, di angka 80 masih aman. Bahkan kita jebol ke 71 pun ketika masih ditahan di sini masih aman. Masih posisi uptrendnya. Tetapi kalau sudah jebol dikit aja ya, hati-hati bisa jebol ke bawah lagi. Ingat, Suri itu adalah emiten gocapan. Suatu saat akan ke gocap. Tapi per hari ini sama seminggu ke belakang ternyata bandar lokal terus akumulasi dan memaaf harga, dan ini foreign juga sudah mulai masuk. Tinggal tunggu dorongan aja teman-teman, tinggal tunggu dorongan aja. Yang penting dia tidak lepas daripada MA8, MA10 sama MA20 nya sini ya. Ini pas banget ya, MA200 sama MA20 bersatu teman-teman ya. Targetnya 142 dulu teman-teman. Kita lihat Suri posisi. Suri. Wah, targetnya di sini teman-teman nih. 149 ya. Jangan jauh-jauh ya. Ini posisi murah banget. Posisi murah banget, ini milik bandar 71. Belum pernah menyentuh harga overnya. Suatu saat dia akan menyentuh harga over. Apapun alasannya teman-teman ya. Oke teman-teman, targetnya jangan tinggi-tinggi ya. 144 aja dulu deh. Ya kan, ya bikin siklus di situ aja dulu. Oke, untuk Suri pungutan bandar lokalnya bagus, bandar foreign pun bagus, smart money belum ada teman-teman, tapi secara masih posisi uptrend, tinggal tunggu breaknya ya, teman, tinggal tunggu breaknya. Kalau dia lepas daripada 80 aman, baik kalau level 71 aman, tapi lepas dari situ hati-hati bisa menembus ke angka 61 dan downtrend kembali. Lanjut, ada Feren teman-teman, Feren ya, sini Feren. Veronica Indah. Ya teman-teman, wah target saya sudah tercapai dengan baik di sini nih. Terus tercapai aja dulu teman-teman, biar saya itu tahu sejarah pernah tercapai gitu aja teman-teman. Tanggal 24 ya, 0625 kemarin ya, tercapai dengan baik ya. Kita ganti warnanya warna biru deh. Nah, kita kecilin dikit tanggal 10, kita okaikan dan kita hapus. Ini ada dua pencapaian sudah tercapai dengan baik ya di bawahnya. Maka akan saya hapus juga teman-teman. Sudah tercapai dengan baik. Timbullah si kepala kembar hari ini teman-teman ya. Tapi ini kecil teman-teman, tapi ada dorongan. Nah itu kadang-kadang jadi si malakama ya. Ini naik kembali atau tidak. Nah seperti itu teman-teman. Pasti begitu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Apabila dia turun ke level mana? Contohnya dia balik lagi ke sini nih, ke angka 117.
berada pas banget di MA 10-nya, aman. Turun dikit 114 aman, toleransi dikit masih aman karena masih posisi asalkan si MA 20-nya menuju ke atas. Tapi kalau sudah mulai menuju ke bawah, hati-hati bisa jatuh ke angka 107. Jadi tergantung nanti arah MA 20-nya ketika jebol di MA 20. Kalau 20-nya masih menuju ke atas berarti hanya ngepreng-ngepreng dikit lah teman-teman. Makanya saya pikir dia kalau jatuh pun ke angka 114 masih aman ya. Saya berpikir seperti itu. Perhatikan si bandar sorry. Perhatikan bandar lokal ya ada ngejualan sedikit, tapi posisinya masih banyak barang. Terutama ketika ngambil tanggal 23. Ambil terus-terusan, buang dikit wajar. Terjadi si kepala kembar ya. Suka ada penurunan. Ingat ya, kepala kembar itu 2 dari 3. Artinya ketika uptrend posisi bisa up teman-teman walaupun terjadi si kepala kembar. Nah, si Forex juga sudah mulai masuk. Di sini ada si N. Siapa nih yang masuk nih? 36 juta teman-teman ya. Kita cek tanggal 25. Ternyata ada si Cece. Nah, jualan nggak dia Cece? Nah, jualan. Dia ngambil 5.000, jual 2.000, masih sisain barang, teman-teman. Artinya apa? Artinya si Cece masih punya barang. Saya pikir sih bisa ada dorongan, teman-teman. Nah, tadi sampai ke targetnya kan di sini nih. Mas-mas sama body 2 kali nih. 2 kali nyampe target tapi sama body aja. Kita cek Feren. Nah, Feren kita cek untuk posisi. Posisinya di mana? Ya, posisi ini emiten yang di downtrend kan ya. Masih bisa kalau ke atas ini. Ini milik Bandar. Nah, aman milik Bandar. Di up lah teman-teman ya. Target utama dong. Ya, betul target utama ada harga 26. Nah, tinggal teman-teman bersabarnya aja. Ya kalau sabar itu teman gini nih. Turun naik ya, teman-teman. Yang penting lihat dulu si MA-nya. Kalau si MA 10 masih menuju ke atas, MA 20 masih menuju ke atas, artinya masih ada posisi up ya. Apalagi ini emiten yang di downtrend kan. Target saya di sini teman-teman ya. 208. Karena emitennya yang di downtrend kan. Jadi ini saya kasih tanda target utama di sini teman-teman. 260 ya sini ya. 264 ya. Oke teman-teman untuk Feren seperti itu ya. Posisi bagus. Satu lagi nih GJTL ya. GJTL bukan jelas ya. GJTL ini tanda ini penurunan ya sini. Udah lama nggak dibahas berarti ini 1 2 3. Wah, oke. Lama nggak dibahas teman-teman GJTL ini. Kita kasih penurunan dulu deh di level sini nih. 885 adalah area penurunnya. Saya kasih ganti ke oranye. Itu terjadi tanggal 8, tanggal 9 ya. Semuanya ada teman-teman ya. Tanda penurunan di mana lagi? Perhatikan di sini nih. Ada si ekor merah 985. Perhatikan juga area 1060, 1060. Nah, ini target penurunan juga ada di level 1075. Ini target penurunan. Tanda-tanda kenaikan ada di level, nah ini atas sedikit di angka 1180 itu target kenaikannya. Nah ini targetnya teman-teman ya. Nah ini target kita kecilin dulu deh. Harga kuartal 2 ya. Oh belum dibahas lagi nih target. Udah ketembus juga di sini teman-teman. Wah ini target saya sudah selesai di sini harusnya nih. Saya nggak ngasih tahu selesai di sini harusnya nih. Ya tercapai tuh teman-teman ya. Tanggal berapa ini tercapai? Tanggal 30 Oktober dulu ya. Udah lama berarti ya. 10.24 ya. Kenapa nggak baru dikasih tahu lagi nih? Karena baru ada lagi teman-teman ya. Yang nyangkut biasanya teman. Teman kita kenapa nyangkut atau gimana nih? Nanya ini nih. Nanti target kesini lagi teman-teman ya. Ke level 1370. Kalau sekarang kasih tanggal deh. Ini target nanti ke depannya di sini target. Tanggal 25, 06, 25 ya. Kita gedein dikit dah ya biar terlihat jelas. Nah, nanti buat ke depannya di situ. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana? Teman-teman sekarang bagaimana? Apabila dia teman-teman ya naik lagi ya ke level, jadi kan tanda kenaikan nih. Level 1140. Artinya nanti mungkin saya masuk dulu sudah mulai berada di bawah candle. Nanti mungkin teman-teman saatnya masuk ya. Secara TA seperti itu. Kita cek dulu untuk GJTL posisinya di mana. Karena harus jelas posisinya ya. Nah, posisinya sudah di harga mahal. Ingat, teman-teman beli di harga premium ya.
33.94. Artinya harga rata-rata 33 ini masih fundamental sih teman-teman ya. 33 kita cek di sini deh, GJTL ini posisinya di mana ya? GJTL. Kita cek untuk PE rasionya. Nah, teman-teman kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul nanti CMA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Karena yang bisa diaji ini kenaikan sementara teman-teman ya. Karena dia posisinya MA 10 sama MA 20 menuju ke bawah dulu ya. Oke, teman-teman ya. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman di sini. Ini tanda kenaikan di angka 12 berapa nih tadi? 1215 ya. Sini juga ada, ini ada gap kecil teman-teman di sini di angka 1285. Sementara ini lebih baik santai aja dulu, ngambil dulu, jangan ngambil dulu, biarkan MA sebelumnya masuk dulu karena tanda-tanda penurunan di sini sudah terjadi lagi nih. Ya, ini tanda penurunan teman-teman, ada seekor hijau teman-teman, tanda bullish ya. Suatu saat dia akan ke situ lagi. Kita lihat GJTL, PE rasionya berapa? Kalau sini rata-rata sekitar 33 ya. GJTL posisi murah banget teman-teman, TTM 3.26, sedangkan rata-rata 33 nih ya. Ini posisi murah banget teman-teman ya, murah banget. Jadi rata-rata 33, sekarang di angka 3 ya, di sini nih. 3.26, artinya murah banget teman-teman ya, murah banget ini. Kita bikin sini GJTL, kita nanti hitung harga wajar ya. Akar tadi sudah ya, si akar ya. Ini sebanyak PR belum dikerjain teman-teman ya. Nanti aja lah kita kerjain teman-teman sambil lewat aja. Oke teman-teman, jadi si GJTL ini posisinya lagi murah banget. Tapi kalau secara bunda cat teman-teman dalam posisi dia itu di harga premium teman-teman ya. Kalau secara fundamentalnya harusnya bisa sampai lah ke angka 1.600 masih bisa teman-teman ya. Posisi uptrend teman-teman, posisi uptrend ya. Sebenarnya kalau di sini nih. Di sini step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 ya. Jadi putus di step 5 di sini. Bergantian step 5 di sini. Terhadap pantulan tanggal 8, tanggal 9 kan. Nah, saya secara valuasi ini murah teman-teman ya. Secara valuasi murah karena PE ratio sekarang itu murah 3 kali. Sedangkan rata-ratanya 33 ya GJTL kan, rata 33 artinya untuk mencapai dari 3 ke angka 33 membutuhkan 30 kali EPS ya, artinya murah teman-teman ya. Secara fundamental murah ya. Nah, ini bandar lokal juga sudah mulai ngambil kemarin kan, tapi dia pada pembuangan lagi. Kemarin ngambil lagi, pembuangan lagi. Cenderung dia ngambil keluar, tapi masih menyisakan barang. Terus si bandar Poren sudah ngambil 2 hari. Kita cek 2 hari ini ya. Tanggal 25 si Poren ada CC ngambil 1,5 miliar. Tanggal 24-nya juga 1,8 miliar. Artinya si CC lagi akumulasi. Nah, kalau mau ngambil bagaimana? Teman-teman upayakan ngambil ketika MA 10 di bawah kendali dan menuju ke atas. Artinya teman-teman harus ngambil di MA 10 di bawah kendalinya. Karena market lagi merah, sabar dulu teman-teman ya. Sabar dulu teman-teman ya kan. Tapi ingat teman-teman ya, teman-teman beli di harga premiumnya. Tapi walaupun premium, secara valuasi ini masih murah. Targetnya bisa standar di sini teman-teman, di angka 1.300 yang terdekatnya. Kalau break 3.900 cenderung dia sideways sini teman-teman. Sudah dipastikan dia bisa ke harga atapnya. Sini nih atapnya. Tapi targetnya yang tinggi-tinggi ya. 1.600 pas aja atau kan 1.590 aja teman-teman. Sudah cukup ya. Kalau teman-teman pingin ke harga ke atas sedikit karena standarnya nanti di sini teman-teman di angka 1.300-an ya. Itu standarnya. Harga si GJTL ini. Saya target ke angka 1.370-an di sini kan. Di atas ada enggak? Oh, udah nggak ada lagi kan. Nanti mungkin setelah ini kecapai bisa ke atas. Tapi ingat teman-teman ya, kalau teman-teman beli harga tengah ke atas, berarti teman-teman dibeli di harga premium, teman-teman. Itu yang saya maksudkan, teman-teman ya. Fundamentalnya tetap dijatuhkan juga. Perhatikan di sini, teman-teman ya. Setinggi-tingginya dijatuhkan juga sampai ke level terendahnya, ya apalagi ya, dijatuhkan lagi. Tapi sekarang sudah bermain di level premium, sehingga jatuh. Jadi teman-teman harus mungkin nanti average-nya bisa di harga tengah, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin untuk GJTL seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih baik nanti kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul si emas di bawah kanal kembali ya dan menuju ke atas. Ya kalau teman-teman aliran porenmologi sudah masuk lah teman-teman ya. Cuman kalau aliran porenmologi kalau sudah keluar porennya harus jualan. Ingat teman-teman itu ya. Oke teman-teman, untuk si GJTL nanti kita hitung harga wajarnya, mudah-mudahan strong teman-teman ya.
Ingat tanda penurunan ada level 1070 sama di angka 1060 teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sekian dan terima kasih teman-teman ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.